Assalamualaikum, selamat siang Ibu Bapak yang sudah hadir. Terima kasih sudah menyempatkan waktu. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti kegiatan hari ini. Kita sifatnya sharing aja ya. Jadi kegiatan hari ini adalah diseminasi pemanfaatan software tracker dalam pembelajaran fisika. Ya, tujuannya untuk mengenalkan software tracker ini kepada ibu bapak guru ya, supaya bisa menjadi alternatif pilihan dalam mengajar pembelajaran fisika di kelas. Begitu ya Bapak Ibu. Nah, mungkin kita sambil menunggu ya, karena ada 7 partisipan hari ini. Perkenalkan, nama saya Niken Uswatun Alima dari SMA N 1 Cibarusa. Hari ini saya akan mengisi materi terkait yang tadi ya, tentang pengenalan dari software tracker. Yang sudah hadir bisa perkenalan dulu nih. Ibu Diah, dari mana Ibu Diah? Mengajar apa? Perkenalkan, nama saya Dia Sakineka Putri dari SMA Negeri 2 Cibarusa. Saya mengajar mata pelajaran fisika. Iya. Thank you. Iya, jadi cocok ya Ibu ya. Mengajar kelas berapa, Bu? Kelas 10 dan kelas 11. Iya. Terima kasih Ibu. Kemudian Ibu Ratna, silahkan perkenalkan diri. Dari sekolah mana dan mengajar apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Punten Ibu, saya Opkem ya. Iya, nggak apa-apa. Perkenalkan, nama saya Ratna Komala. Saya mengajar di SMK ISP Karawang. Saya mengajar fisika di kelas 10, Ibu. Iya, terima kasih Bu. Nah, ini Bu Aci. Sami-sami, Bu. Oke, mungkin sambil kita mulai aja ya. Saya izin share screen. Sudah terlihat Bapak Ibu layar PPT saya? Sudah ya? Sudah, Ibu. Ya, terima kasih. Ya, jadi hari ini kita akan sharing-sharing tentang ini ya, kegiatan diklat yang saya telah ikuti dari P4 TK IPA mengenai pemanfaatan software tracker dalam pembelajaran fisika. Nah, tujuannya itu untuk mengenalkan kepada ibu bapak guru supaya bisa menjadi alternatif pilihan ya dalam kegiatan mengajar di sekolah, khususnya pada materi mengenai gerak. Nah, ini pembelajaran fisika ya, pembelajaran IPA itu kan idealnya untuk dengan menghadirkan fakta, objek, atau fenomena secara langsung. Tapi permasalahannya, ada fenomena yang dapat diamati namun tidak bisa dianalisis dengan mudah. Contohnya seperti gerak GLB, GLBB, gerak parabola, gerak jatuh bebas, kemudian gerak pada bidang miring ya. Misalnya ini, salah satu contoh gerak parabola ya, ini kan mudah diamati ya dalam kehidupan sehari-hari. Tapi kita sulit menganalisis, misalnya berapa ya kecepatan pertama, itu kecepatan awal ketika orang ini melempar, kemudian ketinggian maksimumnya atau jarak terjauhnya, itu kan sulit dianalisis ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian permasalahan yang lain, yaitu ini ya tadi sulit menentukan kecepatan, yaitu besaran fisika yang seperti kecepatan, percepatan, waktu gitu ya. Kalau hanya menggunakan tiker timer ataupun stopwatch atau penggaris gitu ya, kalau misalnya
ada bola yang dilempar, kemudian ngitung jaraknya pakai penggaris sama waktunya pakai stopwatch kan kayaknya sulit ya Ibu ya. Nah, ini dampaknya itu guru jadi lebih sering menyajikan konsepnya itu secara langsung, tidak melalui aktivitas investigasi, sehingga peserta didik itu menjadi kurang terlatih dalam proses investigasi. Nah, dari sini dibutuhkan bantuan dari TIK ya dalam proses pembelajaran. Tujuannya itu apa? Yaitu karena adanya kendala pembatasan pada kemampuan manusia itu, sehingga memerlukan bantuan TIK untuk mengambil data, menyajikan data, dan menginterpretasi data hasil ya. Nah, ini salah satunya itu, alternatifnya itu bisa pakai yang namanya tracker ya, Bapak Ibu. Di sini bisa menganalisis fenomena gerak ya, khususnya gerak di 2 dimensi. Kemudian bisa juga pada optik, pada osilasi ya, getaran, kemudian pada momentum. Jadi yang tentang materi tentang gerak itu bisa digunakan software tracker ini. Nah, software tracker ini dikembangkan oleh Open Source Physics ya, yang didukung oleh aplikasi Java. Dan yang terpenting ini Bapak Ibu, aplikasi ini tak berbayar ya, free alias gratis. Jadi baik Bapak Ibu maupun peserta didik bisa dengan mudah mengakses aplikasi ini, mendownload dan menggunakannya. Ya, ini Bapak Ibu, jadi software tracker ini bisa melakukan tracking ya pada gerak suatu objek sehingga dapat diperoleh berbagai informasi yang dibutuhkan dalam analisis pada peristiwa gerak. Nah, di sini kita langsung saja ya melihat demo dari software tracker ini. Software tracker ini bisa Bapak Ibu download di ini ya, linknya di https://pislet.org/tracker. Nah, nanti ketika masuk akan terbuka layarnya yang seperti ini. Jadi ada gambar tracker, kemudian di sini ada pilihan tracker yang versi 5.1.5. Nah, inilah yang saya gunakan yang Windows ini, yang biasanya ada di laptop Bapak Ibu itu kebanyakan juga yang ini. Jadi yang paling banyak digunakan itu yang Windows ini ya. Nah, kemudian sudah selesai itu proses downloadnya. Nah, proses installnya itu sangat mudah ya Bapak Ibu, tinggal di next saja. Oke seperti itu. Kemudian hingga muncul pada kotak dialog yang seperti ini, dicentang Bapak Ibu pada pilihan videos and experiments. Tujuannya apa? Tujuannya supaya nanti ada video dan eksperimen contoh bawaan dari aplikasi software tracker ini. Begitu ya Bapak Ibu, jelas ya untuk proses dari download dan penginstalannya. Nah, jika sudah, ini yang selanjutnya akan saya tampilkan untuk demo dari penggunaan software tracker ini ya. Nah, di sini kalau sudah selesai diinstal ya, ini saya pin di taskbar atau bisa juga dipin di desktop. Tujuannya apa? Tujuannya supaya mudah ditemukan ya ketika ingin digunakan seperti itu. Nah, ini saya coba buka ya aplikasinya. Agak lama ya Bapak Ibu, soalnya ini agak berat juga. Mungkin karena ini. Nah, kalau misalnya kemarin itu salah satu tugas akhirnya juga kita membuat LKPD ya Bapak Ibu. Jadi dengan kita itu seperti melakukan eksperimen namun dengan berbantuan software tracker ini. Nah, ini saya sajikan ya Bapak Ibu
tampilannya itu seperti ini, tampilan software tracker-nya. Sudah terlihat di layar komputer Bapak Ibu semua? Sudah. Ya, ini tampilannya ya Bapak Ibu. Jadi layarnya seperti ini. Ini ada menu-menunya. Kemudian ini lembar kerjanya. Kemudian ini nanti kolom ada grafik-grafik dan di sini ada tabel-tabel datanya. Nah, kita gimana? Oh, saya buka 2 kali ya. Nah, pertama kita itu pilih video yang ingin kita analisis. Bisa video bawaan dari software tracker. Kita tutup satu ya. Sepertinya saya membuka 2. Bisa video bawaan dari software tracker ataupun video yang Bapak Ibu ambil sendiri. Jadi Bapak Ibu ambil sendiri pakai HP gitu. Ibu rekam misalnya Ibu melempar bola ya bentuknya parabola atau bisa jatuh bebas atau gerak lurus itu Ibu rekam, kemudian bisa Ibu analisis juga di sini. Tapi di sini saya demonstrasikannya untuk video bawaan dari software trackernya ya Bapak Ibu ya. Nah, ini tersimpannya kalau sudah selesai diinstal itu, video bawaannya itu nanti adanya di dokumen Bapak Ibu. Adanya di dokumen, kemudian ada di folder tracker. Nah, pilih yang videonya. Kita di sini mau coba yang open. Maaf Bapak Ibu grogi. Kita coba yang gerak parabola ya di sini, voltage out ya. Voltage out, kita open ini. Nah, kita tunggu. Nah, ini sudah muncul ya Bapak Ibu ya. Ini adalah video bawaan dari software tracker. Ini adalah, kita bisa play nih untuk melihat apa benar itu gerak parabola ya. Nah, geraknya seperti itu. Jadi ada yang melempar bola ya. Nah, kemudian ini kan kita bisa memilih bagian yang dianalisis nih kan awalnya itu hanya ayunan tangan ya Bapak Ibu nih. Hanya ayunan tangan. Kemudian ini sampai bolanya menghilang. Nah, ini bisa kita pilih nih Bapak Ibu, nggak usah semuanya. Caranya gimana? Nah, ini di sini ada angka 1 nih. Angka 1 ini maksudnya satu frame. Misalnya kalau videonya ini resolusinya sangat besar ya, misalnya pakai kamera DSLR, ambilnya itu kan resolusinya besar ya. Bisa pakai yang misalnya 2 frame. Jadi nanti dia jaraknya itu lebih jauh seperti ini, tapi datanya jadi lebih sedikit. Kalau kiranya memang ini video tidak terlalu banyak frame-nya, kita bisa pakai yang 1 ya, supaya datanya itu lebih banyak. Nah, di sini kita bisa membatasi frame-nya yang mana nih yang nggak kepakai. Misalnya dari sini kan nggak kepakai nih. Kita mulai aja, nih bisa digeser dengan pakai yang di sini yang di samping angka 1, yang ke kanan untuk kanan, yang ke kiri untuk kiri. Nah, ini kita mulai saja pada saat bolanya itu tepat akan dilempar. Nah, misalnya di sini ya. Nah, di sini di slidernya kita klik kanan, kemudian atur ini sebagai frame awal atau start frame ya. Kita klik kanan, kemudian pilih start frame. Nah, ini yang penunjuk bawah, yang start frame-nya sudah bergeser ya. Nah, kita coba play lagi. Nah, ini kan dimulainya jadi dari sini. Nah, kira-kira kita mau akhirnya di mana? Ya, kira-kira sejajar lah ya Bapak Ibu ya. Sampai sini ya. Nah, kita bisa geser nih. Coba kira-kira dia sampai mana. Misalnya sini ya Bapak Ibu ya. Kita klik kanan nih di slidernya. Kemudian terapkan dia sebagai end frame atau frame akhir ya. Nah, ini sudah kita batasi nih Bapak Ibu. Jadi nanti yang kita analisis hanya dari sini, frame awal ini sampai frame akhir ini. Kita coba play lagi. Nah, sudah seperti ini. Kemudian selanjutnya apa? Selanjutnya kita munculkan diagram kartesiusnya Bapak Ibu untuk menunjukkan ini
titik dari 0,0 ini, titik awal dari bola itu ya. Kita pilih yang gambarnya diagram Cartesius ini yang warna pink. Kita klik. Nah, sudah keluar ya ini warna pink-pinknya ya Bapak Ibu ya, sudah terlihat ya. Nah, Bapak Ibu ada yang tahu nggak ini yang garis di sini menunjukkan apa? Garis yang di sini ini menunjukkan sumbu X positif ya. Jadi kita bisa putar-putar nih. Misalnya kan kalau diagram, kalau bidang miring itu kan dia miring seperti ini ya lintasannya ya. Jadi garis yang ini itu menunjukkan X positif. Kalau misalnya kita putar ke sini, ya yang X positifnya yang ini. Berarti di sini X negatif, yang ini Y positif, yang ini Y negatif ya. Tapi karena ini memang datar ya, jadi kita kembalikan lagi X positifnya itu ke di sebelah kanan ya. Nah ini kan nggak pas lurus ya. Gimana cara balikinnya lagi nih? Bisa di sini Bapak Ibu ya. Kita atur jadi 0 lagi. Ya, enter. Nah, ini sudah pas 0 ya. Jadi sudah tegak lurus seperti itu. Nah, ini kita tentukan titik 0,0-nya itu tepat di bolanya Bapak Ibu. Oh iya, ini untuk menggunakan software tracker ini mudahnya menggunakan mouse ya Bapak Ibu karena kita nih susah kalau pakai pad yang ada di ini, mousepad yang di laptop itu akan susah. Nih, untuk ngezoomnya itu bisa kita dengan drag ke depan. Kita tepatkan tepat di tengah si bola ya, Bapak Ibu ya. Kalau agak miring-miring sedikit juga nggak apa-apa. Nah, sudah. Ini tujuannya apa? Ini untuk menentukan titik 0,0-nya ya Bapak Ibu. Jadi kita tetapkan di titik awal bola itu bergerak ya. Nah, ini bisa kita kunci nih supaya dia nggak bergeser. Caranya nih ya, ketika ini kan tandanya panah, kemudian kita deketin ke garisnya itu akan muncul seperti jari. Nah, kita klik kanan, kemudian kita bisa lock ya Bapak Ibu, supaya dia nggak bergeser. Kita lock. Nah, sudah. Kita bisa sembunyikan nih. Caranya gimana? Caranya ini dengan ini diklik lagi. Nah, muncul lagi. Hilang lagi, muncul lagi. Nah, ini bukan hilang ya Bapak Ibu, cuman disembunyiin aja. Nah, ini kan kita udah munculin diagram Cartesiusnya. Kita coba play lagi yuk. Bener apa nggak sih tadi yang batasannya kita bikin gitu? Kalau kelebihan bisa dikurangi lagi sekarang. Nah, ternyata kelebihan nih. Kita gimana? Bisa nih geser dari sini nih. Bisa kita geser. Nah, pasnya di sini ya, biar rata dari awal sampai akhirnya di garis ini. Kemudian ini kita set and frame-nya lagi. Klik kanan, set and frame. Nah, sekarang kita play lagi. Ya, sudah pas ya Bapak Ibu ya. Nah, ini kelebihannya software tracker ini bisa membaca waktu video ya. Jadi waktu detik ke-1, detik kedua itu bisa terbaca di software tracker. Tapi kelemahannya dia tidak bisa membaca jarak sebenarnya dari video itu. Nah, jadi kita di sini harus memberi penanda jarak. Nah, di sini kan sudah ada nih. Kita pilih di sini kalibrasi yang gambarnya seperti ini ya Bapak Ibu yang saya tunjuk ikonnya, diklik, kemudian klik, oh kita kembalikan dulu, diklik, kemudian new, pilih yang kalibrasi stick, karena ini kan tongkat ya Bapak Ibu ya, penandanya ya, jadi kita pilih yang kalibrasi stick, kita klik, nah kemudian kita ini nih tandain yang paling ujung atas sama yang paling ujung bawahnya. Nah, kita bisa biar tepat ya, teliti kita bisa drag ke depan nih supaya ngezoom dari gambarnya ini. Kemudian kita deketin, lalu klik shift ya pada keyboard Bapak Ibu, klik shift, kemudian klik kiri. Hingga muncul kayak gini ya, klik shift hingga muncul kotak-kotak, kemudian klik kiri. Nah, sudah muncul biru-biru, ini pada ujung atasnya,
kita lakukan hal yang sama pada ujung bawahnya. Nah, kita zoom ya Bapak Ibu ya. Kemudian kita klik shift lagi, kemudian klik kiri. Nah, ini dia garisnya sudah ada. Ini dia penanda jarak yang kita bikin ya Bapak Ibu. Nah, software tracker ini mencoba membaca jaraknya itu adalah, ini ya Bapak Ibu ya, 420,7 meter. Ini kan tidak logis ya Bapak Ibu ya. Nah, ini bisa kita ganti Bapak Ibu. Menurut sumbernya, jarak penanda ini adalah 1 meter ya. 1 meter. Nah, ini bisa kita ganti di sini. Bisa di sini ataupun di sini ya. Jadi diklik sampai ada warnanya putih-putih seperti itu. Nah, kita ganti menjadi 1 meter. 1 meter. Nah, di sini tertulisnya sebagai 1.000 ya. 1 meter. Nah, sudah. Kita bisa sembunyikan lagi nih Bapak Ibu. Diklik lagi saja ininya. Kalibrasinya. Nah, bisa disembunyikan. Yang tadi ini juga bisa disembunyikan ya, kita klik. Nah, gitu. Nah, langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya itu, sekarang kita men-track dari gerakan bola itu. Nah, klik bisa dengan 2 cara. Yang pertama, bisa klik track ya. Track, kemudian new, kemudian pilih point mesh atau titik massa. Kemudian cara yang kedua bisa dengan create, kemudian pilih point mesh. Itu yang mana saja bisa ya Bapak Ibu ya. Saya coba yang ini ya, yang create, kemudian point mesh. Nah, sampai ini mesh A-nya itu aktif ya, titik massa A-nya itu aktif. Kemudian ini kita dekatin bola yang tadi, kita track titik awalnya. Caranya, kita klik shift ya sampai kotak-kotak seperti ini ya, kursornya menjadi kotak-kotak seperti ini. Kemudian kita klik bolanya, klik. Nah, itu kan bolanya sudah berpindah ya Bapak Ibu ya. Tapi coba-coba. Sebentar ya Bapak Ibu, sepertinya tadi saya terlalu bersemangat. Ini terlihat ada garis-garis putih di layar ya Bapak Ibu ya? Garis-garis merah. Iya. Sebentar ya. Oh, sudah hilang ya? Sudah hilang ya Bapak Sudah. Ibu? Ya. Sudah. Ya, kita lanjutkan lagi ya. Tadi kita sudah track yang titik awal, yaitu langkahnya dengan shift, kemudian klik di bolanya ya. Nah, ini kan bolanya sudah lompat ya, sudah berpindah, tapi sudah ada di sini, apa namanya, jejaknya. Nah, ini kita kejar lagi nih bolanya. Kita klik shift lagi, kemudian kita klik lagi di sini. Klik. Nah, lagi kita kejar lagi ini. Jadi ini seperti anak-anak itu sedang melakukan pengukuran ya Bapak Ibu. Jadi ada bola, kemudian anak-anak menggunakan mistar dan stopwatch sedang melakukan pengukuran terhadap gerak bola itu, tapi ini dengan bantuan software tracker. Kita klik shift lagi, kemudian kita klik lagi. Nah, ini sudah ada apa namanya 3 titik ya yang saya tandai. Nah, bisa dilihat di grafiknya juga sudah ada 3 titik ya Bapak Ibu ya. Nah, kita lanjutin sampai selesai ya semuanya. Nah, ini betapa senangnya ya anak-anak seperti bermain seperti ini, tapi nanti bisa keluar hasilnya sendiri dari software ini. Ya, ini kita kejar shift, kemudian klik. Shift, klik. Untuk yang lebih presisi bisa sambil di zoom ya Bapak Ibu ya dengan
mendrag di mouse ke arah depan itu di zoom seperti ini. Shift klik. Nah, sampai semuanya ya Bapak Ibu ya, ini saya percepat untuk yang lainnya. Nah, sebenarnya Bapak Ibu selain tracking manual seperti ini, bisa juga dengan otomatis, yaitu langsung saja dengan di titik awal tadi. Tapi di sini ya kan kita ingin melatih dari ini ya, melatih pengukuran siswa. Jadi kita gunakan yang manual dulu, yang otomatisnya bisa dipelajari kemudian ya. Nah, ini udah habis tadi saya track ya, kita coba play lagi. Nah, sudah terlihat ya Bapak Ibu ya hasilnya seperti ini. Nah, ini kita bisa lihat di sebelah kanannya itu sudah ada grafik. Grafik di sumbu X-nya itu waktu, kemudian di sumbu Y-nya itu adalah X ya, berarti jarak di sumbu X. Nah, berarti apa ini Bu? Ini adalah grafik hubungan antara jarak ya terhadap waktu. Nah, kalau misalnya dilihat dari persebaran titiknya, ini kan jarak dari satu titik ke titik yang lain itu kan terlihat seperti sama ya Bapak Ibu ya. Jadi ini gerak apa ya? Gerak lurus beraturan atau berubah beraturan ya Ibu ya? Gerak lurus beraturan ya. Jadi terlihat kalau di sumbu X itu pada gerak parabola, bola ini melakukan gerak lurus beraturan. Taunya dari mana lah ini? Dari sebaran titik-titik yang ada di grafik itu, jarak dari satu titik ke titik yang kedua, kemudian titik yang kedua ke titik yang ketiga, ini sama ya, sama relatif sama besarnya. Nah, sekarang kita coba analisis nih ya Bapak Ibu ya grafik ini, yaitu bisa dengan klik 2 kali, bisa juga dengan klik kanan, kemudian klik analyze. Jadi saya klik kanannya tadi di grafik, kemudian klik analyze. Ya ini ya Bapak Ibu. Saya klik. Nah ini dia. Nah ini Bapak Ibu, ini saya mau tanya, ini kalau misalnya di matematika atau fisika, garis yang menghubungkan titik-titik ini bermakna atau tidak ya? Bermakna. Ini kalau yang garis ini tidak ya Ibu, jadi ini bisa kita hilangkan saja. Nah, yang sebenarnya kita butuhkan itu adalah kurva, bukan garis yang menghubungkan antar titik ini. Nah, kurva ini bisa kita munculin dari mana? Klik analyze di sini, kemudian pilih yang curve fits ya, curve fits. Jadi pilih yang kurva. Nah, coba tadi Bapak Ibu bandingkan garis yang tadi sama garis yang ini sama atau tidak ya? Beda ya, kalau garis yang tadi itu kan coba saya munculkan lagi ya. Agak kayak nggak lurus banget gitu. Jadi dia agak belok-beloknya gitu. Tapi kalau yang tadi curve atau kurva itu dia garisnya itu lurus ya. Nah, kalau misalnya bentuk garis seperti ini termasuk garis apa ya kira-kira ya? Bentuk garis linear ya. Bentuknya linear. Jadi di sini bisa kita pilih jenis kurvnya itu linear karena di sini banyak pilihan. Ada kubik, eksponensial, Gaussian, kemudian garis, kemudian linear, parabola, sama sinusoid. Nah, karena ini adalah cenderung linear ya Bapak Ibu, kita pilih yang linear. Kemudian sekarang kita lihat di sini fit equation sama parameter dan nilainya. Nah, ini kalau misalnya di persamaan garis, A ini apa ya Bapak Ibu ya?
Kalau misalnya di matematika itu kan Y sama dengan M dikali X gitu ya. Berarti A ini sama aja kayak gradien ya, atau kemiringan dari garis ini. Nah, kalau misalnya kita ingat-ingat materi tentang besaran dan satuan, analisis satuan dan dimensi itu kan persamaan pada ruas kiri harus sama dengan ruas kanan. Betul ya Bapak Ibu ya? Nah, berarti kalau tadi X-nya ini di tabel itu dia satuannya apa? Coba ya kita lihat ya. Satuannya apa ini Bapak Ibu X-nya? Meter. Meter ya. Dalam meter berarti di sini ini X-nya kan meter, berarti ruas kirinya meter, berarti ruas kanannya juga harus dalam meter. Berarti. Ya, berarti ini A kali T itu harus meter, kemudian B juga meter ya. Nah, di sini kita lihat kalau misalnya T itu kan sekon ya. Kemudian biar supaya jadi meter, A itu apa kira-kira ya? Berarti meter per waktu, berarti harus meter per sekon ya berarti? Ya, betul ya buat Bu Astri ya. Jadi A-nya itu berarti harus meter per sekon. Nah, kalau B-nya kira-kira apa ya? Meter ya, karena dia konstanta. Kan sama, ruas kiri dengan ruas kanan itu harus sama. Nah, berarti ini dalam meter. Nah, sekarang kita lihat nih, dari parameter A sama B sama nilainya ya. Nah, kita lihat di sini A-nya tadi 1,602 kali 10 pangkat 0, berarti sama aja kali 1 ya. Berarti A-nya tadi apa? Meter per sekon ya. Meter per sekon itu satuan dari besaran apa ya, Bapak Ibu ya? Kecepatan. Kecepatan. Berarti parameter A di sini menunjukkan kecepatan ya. Kecepatannya itu sebesar 1,602, tadi satuannya itu meter per sekon ya. Kemudian yang di bawahnya parameter B-nya itu min 8,02 kali 10 pangkat min 4. Itu sama aja min 0,00008 ya. Itu sama saja. Kenapa minus? Kenapa? Itu minusnya dari mana sih? Minusnya dari mana? Oh iya, ini minusnya karena ini kan gerak parabola. Jadi dia itu pertama geraknya itu kan naik ya, ya, Bu. Jadi dia melawan arah gravitasi kan ya. Oh iya ya. Ya, jadi karena yang dianalisis itu gerak yang pertama ketika dia naik, jadi geraknya itu berlawanan arah dengan percepatan gravitasi yang ke arah bawah. Sehingga di sini nilainya itu minus ya. Ini jadi B-nya itu perpindahan atau gimana? Nah, kita ini lihat dulu nih. Ini kan sama aja kayak 0,00008 ya, nolnya 4 kali setelah 3 kali setelah koma. Nah, ini kan sama aja kayak 0 ya. Berarti ini kenapa bisa dapat B-nya segini? Itu mungkin saja pada saat kita tadi nge-thread, itu nggak tepat benar-benar di tengah si bola. Jadi agak ke atas sedikit kayak gitu. Jadi bolanya itu ketinggalan. Jadi kan tadi kan kita nge-track pada titik awalnya itu mungkin nggak pas di tengah-tengah. Jadi ini ada jarak awal agak ke kanannya itu sekitar 0,0008. Jadi bisa kita anggap aja itu 0 ya, Bapak Ibu ya. Jadi X 0-nya itu kita anggap aja 0 ini. Bisa diabaikan. Jadi untuk yang X-nya itu cukup saja X sama dengan A dikali T. Tadi udah didapat ya, A-nya itu adalah kecepatan ya. Gitu. Nah, ini untuk grafik yang pertama. Kita bisa close dulu ini, kemudian kita bisa tambahin lagi grafiknya. Klik plot di sini untuk menambahkan grafik. Kemudian kita pilih angka 2.
Coba deh. Tidak mau ya. Nah, ini sudah muncul ya. Jadi bisa kita tambahin lagi nih, bisa jadi 2, bisa jadi 3 grafik. Kita pilih angka 2 dulu ya. Nanti akan tambah lagi nih grafik 1. Nah, di sini grafik Y terhadap T ya. Berarti ini Y itu artinya apa? Jarak ke sumbu Y kemudian terhadap T ya. Nah, sekarang kita perhatiin nih, saya iniin dulu ya, agak berbesar. Kita perhatiin nih, dari sebaran titik-titiknya ya, yang tadinya titiknya itu jarang, kemudian menjadi semakin dekat, sampai deket banget seperti ini, kemudian ini dari dekat sampai menjadi jarang ya, jauh. Artinya ini kecepatannya bagaimana ya Bapak Ibu ya? Kalau yang di sini ke atas itu berkurang ya? Berkurang ya. Ya, berarti ini diperlambat ya. Kemudian ketika turun dia dipercepat ya, semakin bertambah. Nah, berarti di sini pada sumbu Y gerak parabola itu apa Bapak Ibu? Gerak lurus? GLBB. Ya, betul. Jadi pada sumbu Y geraknya itu GLBB. Jadi anak-anak bisa tahu dilihat dari grafik ya. Jadi begini loh yang bentuknya gerak parabola, yang tadi di sumbu X itu tadi GLB, kemudian dibandingin bentuknya ketika di sumbu Y ternyata GLBB ya. Nah, kita bisa analis lagi nih untuk grafik yang kedua, caranya dengan klik kanan pada grafiknya, kemudian klik analyze. Nah, sudah ini. Nah, tadi ini marker yang tadi grafik awal ini bisa kita hilangkan saja, markernya kita hilangkan. Nah, kemudian garis-garis yang menghubungkan antar titiknya juga ini kan belok-belok ya, zigzag seperti ini. Kita juga tidak membutuhkan ini, kita hilangkan. Nah, ini kita kurvitnya juga kita hilangkan dulu. Kemudian kita fitting kembali, klik kurvit. Nah, coba lihat, ini garisnya itu nggak cocok ya Bapak Ibu ya. Ini kan bentuknya seperti ini ya, lengkungan. Nah, kita bisa ganti garis ini di sini, di jenis kurvanya. Ini kan bentuknya bukan linear ya, tapi cenderung parabola ya. Kita pilih yang parabola di sini. Di fit name-nya, kita pilih yang parabola. Nah, sehingga muncul garis seperti ini. Nah, sekarang kita lihat lagi. Kita ajak lagi anak-anak untuk melihat fit equation, kemudian parameter sama value-nya. Nah, kita sekarang lihat dari fit equation-nya. Di sini Y sama dengan A T pangkat 2 ditambah BT ditambah C. Nah, tadi Bapak Ibu Y-nya itu satuannya dalam apa ya? Meter. Ya, dalam meter, betul. Berarti di ruas kirinya kan meter, berarti di ruas kanannya harus sama meter. ya? Ya, berarti AT pangkat 2 itu harus meter, BT itu harus meter, dan C juga harus meter ya. Nah, kemudian ini kita simpan dulu nih. Untuk A-nya, kita lihat nilainya nih, diingat-ingat ya Bapak Ibu bisa dicatat. Nilai A untuk yang grafik YT itu 4,6. 4,6. 4,634 kali 10 pangkat 0 ya, atau 1. Berarti sama aja nilainya min 4,6. Sudah dicatat ya Bapak Ibu ya, diingat-ingat. Nah, kita close dulu nih. Kita close. Kita tambah satu lagi grafiknya. Nah, kita tambah satu lagi supaya jadi 3. Nah, grafik yang ketiga ini kita bisa ganti nih di sini. Yang sumbu Y-nya itu bisa kita ganti macam-macam ya. Sekarang kita mau ganti dia jadi VY ya. Kecepatan di sumbu Y. Nah, kita klik lagi. Klik kanan, kemudian pilih Analyze. Nah, kita
hilangkan lagi marker dan garisnya. Kemudian kita kurvitnya kita hilangkan, kita fitting lagi. Nah, kita pilih sekarang, ini tuh kan bentuk garisnya itu cenderung linear ya Bapak Ibu, kemudian kita di sini pilih yang linear. Nah, sudah ya. Nah, sekarang kita amati lagi di bagian persamaan parameternya dan nilainya. Nah, di persamaannya itu kan di sini VY sama dengan AT ditambah B. VY berarti kecepatan itu satuannya apa ya Bapak Ibu ya? Meter per sekon ya. Berarti di ruas kanan ini satuannya juga harus meter per sekon. Yang AT ini meter per sekon, kemudian yang B pun meter per sekon ya. Nah, di sini yang AT itu, T itu kan sekon ya. Jadi supaya menjadi meter per sekon, A-nya harus apa? A-nya harus meter per sekon kuadrat ya. Supaya AT itu menjadi meter per sekon, berarti kan A-nya harus meter per sekon kuadrat. Karena meter per sekon kuadrat dikali sekon kan S-nya coret 1 ya. Berarti sama aja meter per sekon ya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau di gerak parabola, yang satuannya meter per sekon kuadrat itu besaran apa ya? Percepatan, maksudnya? Ya, percepatan gravitasi ya. Kalau yang di gerak parabola, ya percepatan gravitasi. Nah, gimana taunya? Nah, kita lihat nih, yang nilai A-nya itu di sini. Jadi parameter A, kemudian nilainya berapa? Ini ada di sini, yaitu min 9,28 kali 10 pangkat 0 atau dikali 1 ya. Jadi sekitar min 9,2 ya, deket-deket lah ya dengan 9,8 ya Bapak Ibu ya. Karena memang di analisis seperti ini mungkin saja nilai yang diperoleh itu tidak sama dengan yang sebenarnya, tapi setidaknya mendekati ya, min 9,28. Nah, ini diingat-ingat ya nilainya segini. Kita balik lagi tadi ke yang grafik yang Y terhadap T. Ya, ini min 9,28 ya, itu adalah G-nya. Nah, kita balik lagi grafik Y terhadap T, klik kanan, analyze, kita fitting ulang ya. Ini bentuk grafiknya itu adalah parabola. Nah, tadi kalau yang di grafik VY terhadap T, A-nya itu berapa? Min berapa? Min 9. Ya, min 9,2-an ya. Min 9,2-an. Nah, kalau yang di sini A-nya itu min 4,6. Berarti ini sekitar berapa kalinya dari yang tadi? Setengahnya ya? Iya, setengah. Nah, setengahnya ya. Berarti di sini, A di sini, kalau yang tadi kan A di sana itu G ya, percepatan gravitasi. Berarti kalau yang di sini A-nya karena setengahnya, di sini bisa kita tulis sebagai setengah G. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi bisa kita dapat nih persamaan gerak parabola dari fitting kita di tracker ini, yaitu kan tadi Y berarti sama dengan setengah GT kuadrat ditambah ini supaya menjadi Y, maka B-nya itu harus meter per sekon ya. Berarti dia sebagai V0Y ya. Kecepatan mula-mula di Y ditambah C-nya itu konstanta Y0-nya. Y0-nya itu mungkin tadi karena kita fittingnya itu tidak tepat di tengah-tengah dari si bola. Jadi kita bisa dapat persamaan parabola dari sini. Betapa senangnya ya anak-anak. Jadi tidak langsung dikasih dari buku, tapi mereka menemukan sendiri persamaannya dengan rekaman video yang mereka rekam sendiri gitu. Jadi di sini tadi Y sama dengan A-nya itu kan setengah ya, setengah G dari yang tadi, setengah GT pangkat 2, ditambah B-nya itu adalah V0Y dikali T, ditambah ini konstantanya itu Y0-nya ya. Nah,
Kemudian, nah itulah yang diinginkan untuk bisa diterapkan di sekolah ya Bapak Ibu. Jadi bisa di LKPD-nya itu dibuat seperti itu. Misalnya dari grafik ini, misal dari grafik XY, dilihat dari persebaran titiknya pada sumbu X termasuk gerak apa. Kemudian dari grafik YT, dilihat dari persebaran titik-titiknya termasuk gerak apa. Kemudian tuliskan persamaan yang kalian peroleh dari grafik XT, dari grafik YT, kemudian dari grafik Y terhadap T. Tuliskan apa itu A-nya, apa itu B-nya, kemudian berapa nilainya, kayak gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, sebenarnya bisa kita lihat juga besaran yang lain. Biasanya apa aja sih di parabola ini, misalnya kita pengen cari nilai tertingginya. Nilai tertingginya itu bisa dilihat dari tabel ya Bapak Ibu. Jadi tertingginya itu ketika Y-nya itu paling besar, biasanya itu ada di tengah-tengah ya. Ini pada ini 0,334 ya. 0,334 meter ini adalah berarti nilai ketinggian maksimum di sumbu Y. Kemudian kalau di sumbu X-nya, X maksimumnya atau jarak terjauhnya yang mana? Ya ini yang paling jauh ya, yang di trackingan yang di terakhir itu adalah yang X yang jarak terjauhnya. Kemudian apalagi yang biasanya ada di parabola ya, sudut elevasi misalnya Bapak Ibu. Ini bisa diklik saja di bagian tabel, kita tampilkan yang ingin kita cari, misalnya sudut elevasinya ya. Kita close. Nah ini dia sudut elevasinya atau kemiringan ketika pertama kali bola ini dilempar itu 62,3 derajat. Berarti lumayan curam juga ya Bapak Ibu, lebih dari 45. Nah, itu mungkin itu saja Bapak Ibu yang bisa saya demokan. Ada yang mau ditanyakan tidak Bapak Ibu terkait sharing kita pada siang hari ini? Bu, saya tadi kan ketinggalan ya dari awal. Nanti recordnya saya mau lihat lagi ya. Oh iya, boleh. Nanti saya ini share di YouTube mungkin ya. Nanti saya share linknya ke Bu Astri ya. Oke, terima kasih. Iya, sama-sama. Nah, ini pengambilan videonya itu bisa tadi ya dengan kamera HP. Jadi kalau misalnya nggak ada kamera yang khusus untuk merekam seperti handycam, bisa pakai HP, yaitu dengan syarat ketika merekam HP-nya jangan ikut bergeser. Jadi biarin aja bolanya yang lewat, kameranya tetap diam begitu ya. Kemudian catatan juga untuk melemparnya itu dari kalau bisa dari kiri ke kanan. Supaya apa? Supaya anak-anak itu nggak bingung nanti. Sumbu X positifnya itu kan biasanya di kanan ya. Nanti kalau ibu bapak melemparnya dari kanan ke kiri, nanti sumbu X positifnya itu jadi di sebelah kiri. Anak-anak akan bingung ya. Itu untuk merekamnya. Bisa juga dengan ini gerak yang lain, misalnya pada bidang miring. Bapak Ibu bisa menggelindingkan balok atau bola itu di papan setrikaan, itu kan bidang miring ya, kemudian direkam seperti itu. Atau ini GLB juga menarik, misalnya pakai mobil mainan adik-adik atau anak di rumah ya, itu bisa digerakkan ke mobil mainan yang pakai baterai itu, kemudian direkam. Nah itu GLB. Atau mau gerak jatuh bebas juga bisa Bapak Ibu. Jadi tinggal dijatuhkan saja itu bolanya, itu bisa menjadi gerak jatuh bebas ya. Mungkin Bu Dia atau Bu Ratna ada yang mau ditanyakan? Bismillah, Assalamualaikum. Maaf baru gabung. Oh ya, silahkan Pak Luman. Iya, jadi kan kalau saya lihat sekilas ya, karena maaf saya baru gabung, ini seperti autograf ya Bu ya. Jadi menampilkan grafik sumbu X, sumbu Y gitu kan ya? Iya, jadi masih ada lagi Pak. Nah, yang pertanyaan saya, apakah bisa nanti dibuat
di 3 dimensinya gitu atau gimana, Bu? Nah, ya terima kasih Pak Lukman. Jadi untuk software tracker ini untuk mengamati fenomena 2 dimensinya Pak. Jadi baru bisa yang 2 dimensi saja, yang X, Y gitu. Jadi belum ada yang sumbu ke Z-nya. Itu mungkin keterbatasan dari software tracker, jadi hanya bisa mengamati fenomena yang 2 dimensinya. Dengan anak-anak meng-track gerak dari benda-benda itu. Nah, seperti kegiatan pengukuran di praktikum di sekolah misalnya, anak-anak hari ini kita belajar tentang ini. Coba Ibu mau melempar bola nih, kemudian anak-anak rekam ya pakai HP, nanti videonya dikirim ke WA group misalnya. Nah, ini Ibu tunjukkan ya geraknya seperti ini, berarti ini gerak apa anak-anak. Jadi dengan seperti itu, anak-anak akan menemukan sendiri kalau ini adalah gerak parabola begitu. Jadi untuk itu masih keterbatasan, sepertinya masih baru gerak 2 dimensi, Pak Lukman, hanya sumbu X, Y-nya saja. Baik Ibu, terima kasih. Iya, sama-sama. Ada yang ingin bertanya lagi? Oh ya, nanti bisa dituliskan ya ini untuk kehadiran, bisa dituliskan nama dan asal sekolahnya di kolom chat ya Bapak Ibu ya. Silahkan bisa dituliskan nama dan asal sekolahnya ya di kolom chat. Silahkan. Ya, ini Pak Lukman sudah. Oh ya, nanti di akhir saya akan mengirimkan link untuk Bapak Ibu isi itu untuk memperoleh sertifikat maksudnya untuk memperoleh surat keterangan dari P4TK IPA sebagai tanda sudah mengikuti diseminasi dari webinar yang P4TK adakan yang saya isi. Jadi mungkin nanti di sana ada pertanyaan mengenai apa materi hari ini, yaitu tadi ya sudah saya sampaikan tentang pemanfaatan software tracker dalam pembelajaran fisika, kemudian yang mengisi saya sendiri ya, Niken Uswatun Alimah, SPD. Ya ini Bu Diah sudah mengisi, Bu Ratna. Bu Astri dan Pak Idris belum ya? Ya, aku belum ngisi. Iya tuh. Sok mangga Bu. Isinya di mana ya? Di kolom chat Bu. Oh, di chat. Ya, Oke. ya. Nanti kalau yang untuk SK-nya saya WA-kan saja ya Ibu ya, formulirnya. Ya ini Bu Astri sudah mengisi. Ibu Bapak bisa ini untuk dokumentasi dinyalakan, di-on-kan kameranya sebentar jika memungkinkan. Oke, sebentar. Aku nggak pakai kerudung. Iya. Sebelum kita mengakhiri diseminasi hari ini, nanti kalau misalnya ada yang mau di-sharing lagi bisa kita lanjutkan ya Ibu Bapak, karena keterbatasan waktu ini Zoom saya belum premium. Ya. Bu Ratna mungkin apa nggak bisa ya? Nggak apa-apa. Iya. Pakai mukena aja nggak apa-apa ya. Ya nggak apa-apa. Ya. Saya ambil ya Ibu Bapak ya, senyum 1, 2, 3. Sudah belum ya? Sebentar ya, kita ulangi lagi sekali lagi. 1, 2, 3. Coba ada yang bisa ngambil fotonya nggak? Aduh. Aku di HP, nggak di laptop, jadinya nggak bisa screenshot. Iya, bentar.
Bentar ya, kita ulangi lagi. Kita ulangi lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Nggak apa-apa, nanti saya bisa screenshot videonya di sini ya. Ya sudah. Mungkin itu saja ya Bapak Ibu yang bisa saya sharing hari ini. Terima kasih banyak untuk ketersediaan, untuk keberkenanan untuk hadir hari ini, mendengarkan sharing dari saya. Bukan maksudnya menggurui ya Bapak Ibu, cuman biar mengenalkan aja ini aplikasi software tracker, mudah-mudahan bisa dimanfaatkan, bisa sebagai alternatif begitu ya pilihan Bapak Ibu dalam mengajar khususnya pada materi gerak. Mohon maaf kalau ada banyak kesalahan pengucapan kata ya dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Niken. Ibu Bapak, silahkan live. Terima kasih banyak.